Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman yang berbahagia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menikmati bulan Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mari kita junjungkan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang pada saat ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fimarsya Riani Adlin, biasa dipanggil Aca dari kelas 11 IPA SMA Islam Al-Syukro Universal. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman sudah membaca Al-Quran pada hari ini? Alhamdulillah jika teman-teman sudah membaca Al-Quran pada hari ini, dan bagi yang belum, jangan lupa membaca Al-Quran pada hari ini ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum singkat mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kehadirannya adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia dan merupakan prinsip-prinsip dasar untuk semua masalah kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan juga kamilah yang memeliharanya. Kendati berusia panjang, tidak seperti kitab-kitab suci lainnya yang terdistorsi. Oleh karena itu, Allah sangat mengangkat tinggi Al-Quran ini. Teman-teman yang berbahagia, Al-Quran turun ke muka bumi ini melalui dua cara. Yang pertama melalui malam Lailatul Qadar, dan yang kedua melalui kehidupan manusia, yaitu adalah Nabi Muhammad yang diturunkan sebagai wahyu dalam hidupnya, di dalam relasi hidupnya selama kurang lebih 23 atau 25 tahun lamanya. Di mana ayat pertama yang turun dalam muka bumi ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Di mana pada saat itu juga Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yusuf Hashim dalam buku akidahnya tahun 2020 menjelaskan ada dua periodisasi dalam Al-Quran. Yang pertama, periode sebelum hijrah dan ayat-ayat Makkiyah, di mana pada saat ini Nabi Muhammad sedang melakukan dakwahnya di kota Makkah. Oleh karena itu, ayatnya turun dan dinisbatkan kemudian dijuluki sebagai ayat-ayat Makkiyah. Di dalam periode ini, turun sebanyak 86 surat selama kurang lebih 12 tahun 5 bulan. Lalu yang kedua, melalui periode setelah hijrah dan ayat-ayat Madaniyah, di mana pada saat ini Nabi Muhammad sedang melakukan dakwahnya di kota Madinah. Oleh karena itu, ayatnya turun dan dinisbatkan ke lokasi turunnya, yaitu di kota Madinah. Pada saat ini turun sebanyak 28 surat selama 9 tahun 9 bulan. Dan pada periode ini juga, ayat terakhir yang turun dalam Al-Quran adalah surat Al-Maidah ayat 3, di mana pada saat ini juga Nabi Muhammad sedang melakukan Ka'bah wadah. Nah, teman-teman, sekarang setelah ada dua periodisasi dalam Al-Quran, ada juga pembukuan dalam Al-Quran, di mana pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran belum sempurna dan rapi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, usai Rasulullah meninggal, para Khalifah Rasyidin mengutamakan untuk membukukan Al-Quran. Yang pertama, pembukuan Al-Quran adalah pada masa Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad pada saat itu diturunkan wahyunya melalui Allah, yang kemudian ayat Al-Quran diturunkan sebagai kehendak dalam hidupnya dan direlasikan kepada kehidupannya, yang kemudian dibacakan kepada para sahabatnya, dan sahabatnya diminta untuk menghafalkan dan juga menuliskannya. Oleh karena itu, pada masa ini dikenal dengan dua cara, yaitu menghafalkan dan juga menuliskan. Yang kedua, pembukuan dalam masa Khalifah Rasyidin, di mana usai Rasulullah meninggal, terpilihlah beberapa Khalifah Rasyidin untuk mengutus pembukuan Al-Quran. Kendati awalnya ragu, namun Abu Bakar As-Siddiq meminta Zaid bin Thabit, yaitu seorang pakar ulama yang dalam proses pembukuan Al-Quran. Kemudian dibukukanlah Al-Quran tersebut, dan setelah selesai, Al-Quran distandarisasikan pada masa Utsman bin Affan. Teman-teman yang berbahagia, Allah sangat mengingkari orang-orang yang tidak mempercayai adanya kebenaran dan juga keaslian Al-Quran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada orang yang
tidak percaya Al-Quran untuk membuat surat seperti yang ada pada Al-Quran. Namun pada saat zaman ini juga, sampai detik ini juga, belum ada orang yang mampu membuat Al-Quran dan juga surat-surat pada Al-Quran. Oleh karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, teman-teman, mari hendaknya kita saling terus-menerus membaca Al-Quran agar kita mendapatkan hidayah, mendapatkan keselamatan, dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah untuk terus saling menjaga Al-Quran dan terus membacanya. Sekian dari kultum saya. Jika ada kekurangan ataupun kelebihan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.